Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua ya. Tahukah kalian bahwasannya ada sebuah hadis yang sangat terkenal di Indonesia berkaitan dengan keutamaan kurban, akan tetapi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Penasaran kan? Mari kita simak pembahasannya ya. Kurban adalah salah satu syariat Islam yang besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Syekh Abdullah Al-Ubassalam mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah salat Id. Pendapat ini dinukil dari Qatadah, Atha, dan Ikrimah dalam kitab Taysirul Alam halaman 534, Tauhidul Ahkam jilid 4 halaman 450, dan juga Fikih Sunnah jilid 2 halaman 366. Salah satu keutamaan melakukan kurban adalah sebagaimana yang disampaikan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Lihat Tauhidul Ahkam jilid 4 halaman 450. Pernahkah kalian mendengar salah satu keutamaan berkurban itu adalah pemilik kurban akan menaiki hewan kurbannya melewati sirat atau menungganginya dalam perjalanan di akhirat? Iya, hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Karim Ar-Rafi Asy-Syafi'i dalam kitab At-Tadwin fi Akhbari Qazwin halaman 1134. Sebelum saya masuk ke dalam hadisnya, maka saya menghimbau agar kita memperhatikan orang-orang atau perawi-perawi yang meriwayatkan di dalam hadis ini. Abu Muhammad Abdullah Al-Marzuban di Qazwin menuturkan kepadaku, Ahmad bin Al-Hadar Al-Marzi menuturkan kepadaku, Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Busyanji menuturkan kepadaku, Muhammad bin Bakar menuturkan kepadaku, Abdullah bin Al-Mubarak menuturkan kepadaku, Yahya bin Ubaidillah menuturkan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaguslah hewan kurban kalian karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat." Ternyata ini merupakan hadis yang lemah dari sisi sanadnya. Maka terkait penjelasan ini, banyak ulama yang berkomentar tentang perawi-perawi yang ada di dalam sanad hadis tersebut. Yang pertama, perawi yang bernama Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Busyanji. Dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim, ia tidak kuat hafalannya dan tidak memiliki kitab. An-Nasai mengatakan ia tidak sikoh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ia soduk, namun kitab-kitabnya hilang sehingga hafalannya menjadi buruk. Yang kedua, perawi yang bernama Yahya bin Ubaidillah Al-Qurashi. Dikatakan oleh Imam Ahmad munkarul hadis, ia tidak sikoh. An-Nasai berkata matrukul hadis. Ibnu Abi Hatim mengatakan dhaiful hadis, munkarul hadis, jangan menyibukkan diri dengannya. Ibnu Hajar mengatakan Yahya sangat lemah. Az-Zahabi berkata para ulama menganggapnya lemah. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis ini sangat lemah. Maka
Pertanyaan bagi kita, mengapa para ulama menukil hadis dhaif dalam keutamaan? Ulama membolehkan menggunakan hadis dhaif dalam keutamaan-keutamaan amalan agar kita lebih semangat dalam beramal. Adapun lebih dari itu seperti menentukan hukum dan lain-lainnya itu tidak diperbolehkan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, intinya hadis dhaif bisa diriwayatkan namun dalam masalah targhib dan tarhib saja. Hadis dhaif bukanlah diriwayatkan untuk menyebutkan sunnahnya suatu amalan. Adapun untuk memastikan besarnya suatu pahala atau akibat buruk dari suatu amalan jelek, maka cukup dalil syar'i yang jadi pegangan. Mungkin sekian dulu untuk konten kali ini. Follow for more. Jazakumullahu khairan katsira.